Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana, kelas manajemen 2I dengan NPM 12102057 akan menjelaskan tentang materi human capital atau modal manusia. Materi yang pertama adalah pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonomi bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa meningkatkan kesertaan pada perusahaan tidak tergantung pada dana, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian dia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang dipastikan bahwa human capital terdiri dari 4, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, dan kelima waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawainya. Materi yang kedua adalah peran human capital. Peran human sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu yang pertama aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset tersebut finansial kapital. Yang kedua aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, tanah. Yang ketiga aset tak tertutup, modal organisasi, aliansi, bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Mengidentifikasi human capital untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu competitive skill, leverage skill, proprietary skill. Materi yang keempat adalah transformasi peran divisi SDM. Transformasi peran divisi SDM model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu di operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategi pada, kedua administrasi expert, yang ketiga employee component, dan test agent. Materi yang kelima adalah materi tambahan dari saya, pentingnya pengolahan human capital pada perusahaan. Modal manusia berfungsi sebagai dalam meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan pelayanan profesional, memberikan kandung pada 3 keterampilan, yaitu competitive skill, leverage skill, proprietary skill. Materi yang keempat adalah transformasi peran divisi SDM. Transformasi peran divisi SDM model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu di operasional dan dimensi strategi. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni yang pertama strategi pada, kedua administrasi expert, yang ketiga employee component, dan test agent. Materi yang kelima adalah materi tambahan dari saya, pentingnya pengolahan human capital pada perusahaan. Modal manusia berfungsi sebagai dalam meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan pelayanan profesional, memberikan solusi tepat untuk perusahaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh para pekerja dalam perusahaan. Karena itu human capital jelas menjadi aset berharga untuk perusahaan dengan sifat yang tidak mudah digantikan oleh SDM lain. Karena itu penting sekali untuk menganalisis dan menjadikan sistem informasi untuk pengembangan dan pewujudan strategi bisnis efektif dan efisien. Pengolahan modal manusia adalah hal krusial sebab peran penting dalam inovasi tentang pembaruan perusahaan. 2 hal berikut mendukung kontribusi investasi human capital untuk perusahaan. Teori yang keenam adalah teori human capital. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan sangat mungkin mengukur nilai investasi pekerja, pemberian kerja, serta masyarakat secara menyeluruh berdasarkan teori
investasi cukup untuk manusia dapat menumbuhkan ekonomi. Misalnya, beberapa negara menawarkan masyarakat untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa biaya sebab lulusan perguruan tinggi dapat memperoleh penghasilan lebih besar dan lebih banyak belanja untuk meningkatkan perekonomian negara. Dalam model manusia tidak jarang diulas lebih dalam akal komponen yang tak tertutup dapat diukur komponen itu, misalnya model budaya, model sosial, serta model intelektualitas. Contohnya adalah model budaya. Model budaya adalah penggabungan pengetahuan dan kemampuan intelektual dalam mendorong kemampuan seorang untuk meraih status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua adalah model sosial. Berikut ini adalah sedikit dalam penyimpanan pertanyaan human capital manajemen pada perusahaan. Yang pertama, penerapan visi dan terarah, menentukan tujuan yang jelas, kebijakan dalam mencapai sasaran. Ketiga, merencanakan implementasi yang paling baik, menentukan sistem yang akuntabilitas. Terima kasih, sekian untuk menjelaskan materi ini. Like, komen, dan subscribe ya.